Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Puan Rabat Ragau dari TSBG 01 akan menjelaskan laporan praktek plumbing. Job 1, memotong dan mengulir besi galvanis. Alat dan bahan yang pertama adalah snai. Snai adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan pada baut sehingga dua komponen yang terpisah bisa menyatu dengan sempurna. Yang kedua, dragum atau pipa fish adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan proses naik atau ulir. Yang ketiga, pipa cutter. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain menghasilkan potongan yang bersih, alat ini seringkali merupakan cara yang lebih tepat, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk memotong pipa. Yang terakhir adalah pipa galvanis. Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng dan telah melalui proses galvanis atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Ya, selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengatur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa ukuran yang digunakan. Yang kedua, memasukkan pipa galvanis ke dalam ragum. Yang ketiga, memotong pipa galvanis menggunakan pipa cutter agar pipa galvanis mudah untuk diulir. Dan yang keempat, lalu masukkan alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Yang kelima, mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulit sebanyak yang telah dibutuhkan. Setelah terulir, snai dibuka dengan cara memutar melawan arah jarum jam. Selanjutnya job 2, sambungan plat. Yang pertama alat. Yang satu, mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini, penggaris yang dibutuhkan untuk mengukur. Kedua, palu karet. Palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda, namun dengan bahan kasar karet. Palu ini digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok kembali ke bentuk semulanya. Ketiga, gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam kerjanya. Umumnya mereka hanya mampu memotong plat dengan ketebalan kurang dari 0,8 mm. Keempat, palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Yang kelima, alat pelipat atau bending plate merupakan salah satu alat yang dimana alat ini digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Mesin ini membentuk sudut yang telah ditentukan dengan menjepit benda kerja. Yang terakhir, center punch atau alat penanda titik bor memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Anda bisa menggunakan alat ini berbagai macam kegiatan pertukangan. Selanjutnya bahan. Bahan yang pertama adalah plat baja. Plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif, industri perkapalan, dan alat transportasi alat rumah tangga. Bahkan keperluan bangunan, plat baja memiliki ketahanan unggul terhadap korosi di mana dapat mengurangi kontaminasi minimum. Bahan yang kedua merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat yang terbuat dari logam dengan berbagai ukuran diameter. Dan ketiga, paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam yang terdiri dari kepala dan batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan. Selanjutnya, langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan, lalu mengukur dan menandai plat sesuai ukuran yang diperlukan. Yang kedua, tumpuk kedua sisi dari plat, kemudian
lubangi menggunakan center punch. Ketiga, masukkan paku keling pada lubang tersebut, lalu bentuk paku keling menggunakan palu. Yang keempat, lipat plat menggunakan plat pelipat atau bending plat. Yang kelima, sambungkan plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat menggunakan jenis sambungan lipat tunggal. Keenam, kemudian sambungkan plat berikutnya dengan menggunakan jenis sambungan lipat sudut atau atas. Lalu memasang kawat dengan tujuan membuat sambungan penguat tepi. Setelah kawat telah terpasang, maka sambungan plat telah selesai. Hasil akhirnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya job 3, membuat talang. Pertama, alat. Alat pertama adalah mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu garis untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini penggaris yang dibutuhkan untuk mengukur. Kedua, palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan untuk memecah suatu benda. Tidak untuk memecah suatu benda, namun dengan bahan dasar karet. Ini palu karet digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok kembali ke bentuk semulanya. Yang ketiga, gunting. Gunting adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam kerjanya. Umumnya mereka hanya mampu memotong plat dengan ketebalan kurang dari 0,8 mm. Selanjutnya, palu besi. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat dan dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Selanjutnya, alat. Alat pelipat atau bending plate merupakan salah satu alat yang dimana alat ini digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Mesin ini membentuk sudut yang telah ditentukan untuk menjepit. Selanjutnya, center punch atau alat penanda titik bor. Memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Anda bisa menggunakan alat ini di berbagai macam kegiatan pertukangan. Selanjutnya, pensil. Pensil merupakan alat yang digunakan untuk membuat tanda dan juga untuk menggambar di atas plat BJLS. Selanjutnya, bahan. Bahan yang pertama adalah plat baja. Merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif, industri perkapalan, alat transportasi, alat rumah tangga, bahkan keperluan bangunan. Plat baja memiliki ketahanan unggul terhadap korosi di mana dapat mengurangi kontaminasi di minimum. Selanjutnya, paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam yang terdiri dari kepala dan batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan sesuai dengan yang diperlukan, lalu memotong plat BJLS sesuai ukuran yang telah ditentukan. Lalu mengukur dan menggambar ukuran talang, menggunting atau memotong plat BJLS sesuai dengan apa yang telah digambarkan. Lalu lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plate. Hubungkan plat tersebut untuk membentuk talang. Selanjutnya, lubangi menggunakan center punch. Masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah paku keling masuk ke dalam lubang, maka selanjutnya balikkan plat tersebut dan pukul palu keling menggunakan palu besi. Setelah paku keling telah terpasang semua, maka talang pun sudah jadi. Hasil akhirnya pada gambar di samping. Dan yang terakhir, job 4, membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Alat dan bahan. Snai. Snai adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan pada baut sehingga dua komponen yang terpisah bisa menyatu dengan sempurna. Kedua, ragum atau pipa fish adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan presnai atau ulir. Ketiga, pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain menghasilkan potongan yang bersih,
Alat ini seringkali merupakan cara yang lebih tepat, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk memotong pipa daripada menggunakan gergaji besi. Dan yang terakhir, pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanis atau metode. Pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Pipa galvanis dapat melindungi kabel listrik dari kerusakan dan koros. Selanjutnya, sambungan soket atau fitting yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa galvanis dengan ukuran yang sama secara langsung. Soket berfungsi untuk menjaga kontinuitas aliran dan memperpanjang pipa. Selanjutnya, sambungan Eukel T didefinisikan sama ketika ukuran lubang di sisi run dan cabang memiliki diameter yang sama. Oleh karena itu, jenis T-fitting ini digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter nominal yang sama. Jenis T-fitting ini berbentuk seperti huruf T yang menjadi ciri khasnya. Sambungan 9 deck elbow. Sambungan yang satu ini mungkin sering dilihat sebuah sambungan yang menghubungkan dua jalur. Untuk membelok, sambungan ini terbagi ke dalam dua sudut. Pertama 90 derajat, yang kedua 45 derajat. Selanjutnya, union fitting adalah kelengkapan pipa yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman dan semi permanen antara dua pipa. Memakai union dalam proses penyambungan mampu memberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika pipa ingin dilepas, sistem perpipaan tidak akan mengalami deformasi atau merusak bagian sistem lainnya. Selanjutnya, langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong pipa galvanis menggunakan pipet cutter sesuai ukuran yang ditentukan. Memasukkan pipa galvanis ke ragum. Selanjutnya, mengatur lalu memasukkan snai ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang pada ragam. Lalu mulailah mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulir sebanyak yang dibutuhkan. Setelah semua pipa galvanis diulir, satu pipa dengan yang lainnya disambungkan menggunakan sambungan. Hasil akhir setelah pipa galvanis disambungkan dengan pipa galvanis lainnya. Terima kasih penjelasan dari saya tentang laporan praktek plumbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.